Perkenalkan, nama saya Andito Surya Maulana Prawira dengan NIM akhir 285. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Maulana dengan NIM akhir 258. Oke, di sini saya akan menjelaskan kegiatan satu yang bagian satu terkait dengan MPU 6050. Ini di sini kodenya yang itu ada include MPU 50 stok. Ini buat ngaktifin buat import library. Nah, kalau yang WRH ini buat ngaktifin kombinasi isinya. Kemudian ini buat menginisialisasi pakai wire yang tadi yang ini. Kemudian di sini tuh untuk mulai komunikasi serial dengan boot rate-nya itu 9600. Dan untuk inisiasi I2C-nya ini buat inisialisasi sensor dari MPU 6050-nya. Nah, terus yang ini buat ngitung kalibrasi dari giro MPU-nya. Nah, ini bagian ini tuh buat memperbarui data. Kemudian yang ini tuh buat nampilin sudut-sudut dari MPU-nya. Yang ini buat ngasih delay aja, sebagai opsional. Di sini untuk rangkaian dari PU dan ISP-nya. Yang pertama itu ada yang kabel merah, dia terhubung ke 3V3. Kemudian yang hitam itu dia dari GDN. Kemudian yang biru itu dari GPIO yang 22. Kemudian yang hijau yang dari 21. Jadi kayak dari SP itu dia ngirimin sinyal lewat GPIO yang nomor 22. Habis itu akan direspon dan menerima data dari GPIO yang 21. Kemudian data tersebut dibaca terus diupdate. Nanti dia akan muncul hasil rotasinya itu di serial monitornya. Nah, kayak yang di sini. Di sini saya akan menjelaskan untuk kegiatan 1 bagian 2, yaitu untuk sensor LDR. Di sini kita mendefinisikan untuk pin output digital output analog dari ini LDR ya, terus setup untuk serial agar dia bisa memonitor dari serial printnya. Kemudian kita definisikan, kita deklarasikan analog value dengan menggunakan analog rate. Terus kita print serial value-nya analog. Kita print analog value dengan menggunakan serial print. Kemudian hasil dari yang dikeluarkan oleh sensor LDR akan muncul di serial monitor. Untuk rangkaiannya di sini dia yang kabel kuning untuk mensuplai daya 3,3 volt, terus kabel hitam ground, dan kabel yang warna merah ini untuk output dari ini digital analog output dari sensor LDR ya. Sudah. Di sini saya akan menjelaskan untuk kode kegiatan 2 bagian 1, yaitu tentang buzzer. Pertama kita mendefinisikan LED pin dan buzzer pin, kemudian setup LED sebagai output dan buzzer juga sebagai output. Untuk di fungsi loopingnya, sini kita set ke high supaya dia menyala dan buzzernya berbunyi. Kemudian kita beri delay 1 detik untuk mematikan LED pin, dan buzzernya kita set ke low atau 0 tegangan. Kemudian delay lagi 1000 detik untuk
mengulang perintah yang ini. Eh, di sini rangkaiannya yang pertama ada kabel ground terhubung di negatif di untuk lampu LED dan buzzer ya. Kemudian ini kabel yang warna merah terhubung pada digital output yang dua di sini, dan yang kuning digital output yang untuk menyalakan dan mematikan buzzer. Sudah. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk kegiatan 2 ya, yang bagian 2. Di sini ada in servo post, di sini adalah titik awal eh, perputaran, kemudian ada ball ini eh, penanda kalau dia misalnya aktif atau tidaknya. Kemudian ada master voltage 18 ini untuk kayak untuk menyambungkan dari servonya ke ISP-nya yang ada di pin 18. Kemudian yang ada master forward ini untuk eh, mengirim sinyal. Terus ada yang void loop ini, dia itu untuk mengatur perputaran dari servonya yang antara 90 derajat dan ke 0. Kemudian yang terakhir ya ada delaynya yang 1000, yang artinya itu delay 1 detik sesuai pada modul ya. Sebenarnya gimana? Sebenarnya pencet lagi. Nah, berikut rangkaian buat kegiatan 2 bagian 2 ya. Di sini kita menyambungkan servo motor ini ke ISP dengan kabel-kabel yang sudah disusun. Contohnya seperti yang kabel kuning. Yang kabel kuning ini dia disambungkan ke pin 8, gunanya itu untuk mengirim sinyal kontrol yang mengatur sudut dari servo motornya. Kemudian yang kabel merah ini disambung ke 3V3, itu gunanya untuk memberikan daya. Kemudian yang terakhir yang kabel hitam ini disambungkan ke GND ya, atau yang atau ground gitu.